Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ramanda. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi distorsi pasar. Langsung saja. Nah, distorsi pasar dalam ekonomi Islam adalah sebagai gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan ini muncul dari unsur permintaan maupun dari unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam terfokus pada unsur-unsur moral para pelaku ekonomi. Maka dari itu, distorsi pasar harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ayat dan hadis distorsi pasar dalam Islam. Larangan dari distorsi pasar sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-A'nam ayat 152 yang artinya, janganlah kamu mendekati atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kemampuannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Kemudian sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Kemudian rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Yang pertama terdapat bai' najasi. Bai' najasi adalah menciptakan permintaan palsu dengan tujuan untuk menaikkan harga dari harga yang sedang berlaku di pasar. Transaksi seperti ini diharamkan dalam Islam karena si penawar sendiri tidak bermaksud benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya berpura-pura untuk menipu orang lain. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ikhtikar. Menurut Imam Nawawi, ikhtikar adalah menahan atau tidak menjual bahan makanan sambil menunggu atau naiknya harga. Dalam Islam, menyimpan barang sebagai persediaan yang cukup banyak diperbolehkan asalkan tidak menjualnya kemudian mengambil keuntungan yang cukup besar. Kegiatan ekonomi yang masuk ke dalam kategori ikhtikar yaitu mengupayakan adanya kelangkaan barang, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Kemudian yang terakhir, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelumnya. Kemudian ada talakhi rukban. Ini merupakan kegiatan perdagangan dengan cara cegat di jalan pedagang dari desa atau dari luar kota yang membawa barang hasil panen atau barang dagangannya sebelum masuk ke tempat jualannya untuk menjual barang di pasar. Talaki rukban ini dilarang karena terdapat dua hal, yaitu rekayasa penawaran dengan mencegah masuknya barang ke pasar atau entry barrier. Kemudian yang kedua ada mencegah masuk pedagang dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu keluar menyambut orang-orang yang membawa hasil panen ke dalam kota kita.
Selanjutnya adalah tadlis. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kemudian macam-macam tadlis terdapat 4, yaitu tadlis dalam kuantitas. Ini berarti tadlis yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli, atau penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian, atau kuantitas barang jual beli bersifat gharar atau tidak pasti. Kemudian yang kedua ada tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual. Kemudian ada tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga ialah menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Kemudian yang terakhir ada tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis dalam hal waktu penyerahan adalah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya disebutkan, tidak termasuk golongan kami orang yang menipu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, kemudian yang terakhir ada tagrir atau gharar. Tagrir ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir berarti melakukan suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis akibatnya. Jual beli gharar berarti suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Menurut Ibnu Taimiyah, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Nah, tagrir ini terdapat macam-macamnya. Yang pertama ada tagrir dalam kuantitas. Tagrir dalam kuantitas ini terjadi pada saat melakukan transaksi kuantitas seorang yang sedang ditransaksikan masih belum jelas, atau dalam istilah lain disebut dengan sistem ijon. Kemudian yang kedua tagrir dalam kualitas, yaitu mentransaksikan suatu barang yang belum jelas kualitasnya. Kemudian yang ketiga tagrir dalam harga, yaitu tagrir yang terjadi ketika terdapat dua harga di dalam satu akad, di mana dua harga tersebut berlaku pada barang dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Kemudian yang terakhir ada tagrir dalam waktu penyerahan, yaitu tagrir yang terjadi ketika barang yang sedang ditransaksikan tidak sehingga diketahui keberadaannya, baik pembeli maupun penjual tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah hak milik. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.